Sebelum Nabi meninggal, Nabi naik ke atas mimbar. Biasanya Nabi kalau naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah, tapi hari itu Nabi tidak berkhutbah. Nabi tidak baca ayat, Nabi tidak baca hadis. Nabi hanya bertanya, siapa di antara kamu yang pernah aku cambuk pundaknya? Hadza zahri, ini pundakku. Falyastaqid minhu, silakan balas. Suara Nabi tidak bisa keras karena beliau sedang sakit. Peristiwa itu terjadi hari Rabu. Nabi meninggal hari Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar Masjid Nabawi dan bertanya kepada sahabat yang berkumpul, siapa yang pundaknya pernah kucambuk? Ini pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan balas. Sahabat semuanya terdiam. Mereka sudah memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan Nabi yang kedua, siapa yang harga dirinya pernah tersakiti kata-kataku menyinggung perasaannya? Nabi mengatakan, ini harga diri Muhammad, falyastaqid minhu, silakan balas. Sahabat tidak ada yang bercakap, sahabat tidak ada yang berkata-kata, mereka tidak mampu berbicara, mereka diam, mereka sudah memaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi bertanya, siapa yang uangnya pernah aku pinjam, aku terlupa dan dia segan untuk meminta, maka berdirilah, tuntutlah. Di saat itu datang seorang sahabat berkata, inna laka alayya 3 darahim, engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata kepada Fadl bin Abbas sepupunya, idfa' ya Fadl, tolong bayarkan wahai Fadl. Nabi Muhammad Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad Sayyidul Thaqalain. Tapi Nabi tetap meminta maaf dalam 3 hal. Yang menyakiti pundak, badan, fisik, tubuh, jasad. Yang menyakiti hati dan perasaan serta pikiran. Dan hutang piutang. Kita tidak akan pernah lepas. Kita akan mati. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sehat, besok boleh jadi kita sakit. Hari ini kita muda, kita akan tua. Hari ini kita gagah perkasa, sampai masanya kita akan lemah terbaring dan pada akhirnya kita akan mati. Apa yang akan kita bawa? Yang kita bawa adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahajud boleh jadi di hatinya merasa ujub, kagum, aku masuk surga karena ibadah. Orang yang bersedekah boleh jadi dalam hatinya berkata, aku kaya, uangku banyak, aku bersedekah membantu anak yatim. Tapi orang yang beristighfar, dia merasa aku tidak layak masuk dosa, aku tidak layak masuk surga karena aku sudah tenggelam dalam dosa yang begitu banyak. Maka amal yang utama adalah istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar. Tapi Allah luar biasa. Allah tidak hanya mengampunkan orang yang beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah memberikan ampunan dosa kepada orang yang beristighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah kirimkan air hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, Allah berikan harta. Wa banin, Allah berikan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan taman-taman surga. Wa yaj'al lakum anhara, Allah buat aliran air sungai yang tak putus, makna rezeki dan hidayah. 6 janji Allah untuk orang yang beristighfar. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Bagaimana pula janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan Allah kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ilahi, ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tidak layak masuk surga. Dosa mataku membuat aku tidak layak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa tanganku membuat aku tidak layak bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi untuk masuk neraka pun aku tidak sanggup. Aku tidak mampu menahankan api neraka yang kerikilnya diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Lalu bagaimana? Dzunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi aku yakin, fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ampunanmu maha luas lagi daripada dosa-dosaku ya Allah. Ketika kita melantunkan itu di tengah malam yang sunyi menetes air mata, maka pada saat itulah kita mendapatkan ampunan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan, panas terik di padang mahsyar. Tapi ada satu orang yang mendapatkan naungan. Siapa itu? Rajulun dzakarallah. Orang-orang yang bangun di tengah malam mengenang dosa begitu banyak, mengingat ampunan Allah. Khalian, sunyi, sepi, tak ada orang. Fafadat ainahu, menetes kedua air matanya, menetes. Ainani, 2 mata, la yamassuhu mannar, 2 mata yang tidak terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga di tengah malam karena takut Masjidil Aqsa dirampas oleh tentara Israel. Hanya itu saja yang dapat menyelamatkan kita. Harta akan tinggal, keluarga akan meninggalkan, jabatan tidak bisa menolong. Yang hanya bisa menolong hanyalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.